Ada sebuah peraturan yang dijaga banget sama sebagian orang Arab, yaitu kalau suatu hari kamu kesasar di tengah gurun yang benar-benar sepi, terus tiba-tiba kamu ngeliat kayak ada cahaya yang melayang, jangan pernah disamperin. Atau kamu bakal... Karena itu adalah Abu Fanus. Abu Fanus adalah sesosok jin yang dipercaya menghuni padang pasir di semenanjung Arab. Abu Fanus sendiri artinya seseorang yang punya lentera. Karena emang tiap kali muncul, dia bakal bawa lenteranya. Terus nampakin diri ke orang-orang yang kesasar di gurun. Karena kan logikanya, orang-orang yang kesasar itu pasti bakal nyamperin cahayanya dong. Karena mikir mungkin itu seseorang yang bisa nolongin mereka. Tapi, kalau orang yang kesasar ini berusaha untuk ngikutin cahaya itu malah akan semakin menjauh, membuat seseorang itu jadi makin kesasar, sehingga perbekalannya habis dan dia pun akan meninggal karena kelelahan. Wujud asli dari Abu Fanus ini masih diperdebatkan, karena siapapun yang berhasil ngelihat dia dari deket, udah pasti nggak selamat. Cuman ada yang bilang kalau bentukannya itu ya lentera doang, lentera yang melayang. Ada juga yang bilang dia bentukannya kayak manusia yang pakai jubah hitam gitu sambil bawa lentera. Orang-orang yang melakukan perjalanan di malam hari sering melihat Abu Fanus muncul di banyak tempat. Dia sering muncul saat matahari terbenam. Terkadang, dia juga muncul saat matahari sedang bersinar terik. Untuk menghindarinya, orang-orang berpesan agar cepat-cepat membaca ayat kursi atau segera menjauhinya. Siapa tadi namanya? Abu... Bener. Ada legenda yang bilang kalau namanya disebut, dia bakal datang. Lihat deh, makhluk yang satu ini tuh bentukannya aneh banget. Semua anggota tubuhnya itu serba sebelah. Tangannya sebelah, kakinya sebelah, kepalanya cuma setengah, matanya pun cuma satu. Makhluk ini namanya Nas-Nas. Nas-Nas ini bisa mirip sama manusia karena dia emang ada keturunan manusianya. Dalam literatur kuno disebutkan, sebelum manusia diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin dan bangsa Hin. Nah, Nas-Nas ini adalah blasteran manusia dan sisa-sisa bangsa Hin. Makanya bentukannya jadi aneh gitu. Di dalam kisah 1001 Malam disebutkan bahwa Nas-Nas ini tinggal di Pulau Wak-Wak yang digambarkan terletak di ujung dunia. Entahlah itu di mana maksudnya. Nas-Nas ini bukan satu doang ya, dia itu ada banyak. Dan mereka itu hidupnya berkoloni dan ngomong pakai bahasa mereka sendiri yang kedengarannya kayak suara burung atau suara angin. Kakinya Nas-Nas ini kan cuma ada satu, dia berpindah dengan cara melompat-lompat. Dikatakan lompatannya tuh tinggi banget, kayak ada per di kakinya. Walaupun tangan Nas-Nas cuma ada satu, dia juga jago banget manjat pohon untuk nyari mangsa, yang mana mangsanya ini adalah manusia. Untuk mengelabui mangsanya, Nas-Nas bakal bersembunyi di balik semak-semak, terus manggil-manggil pakai suara yang mirip sama suara keluarga calon mangsanya. Pas mangsanya udah masuk perangkap, dia bakal cepet-cepet nyentuh kulit mangsanya. Dan entah bagaimana, seluruh kulit orang itu bakal luruh seperti lilin yang dibakar, menyisakan tulang belulang. Nas-Nas sering menyamar sebagai orang tua yang lemah agar manusia tidak segan-segan mendekatinya. Kalau di Eropa ada werewolf, di Arab ada kutrub. Kutrub adalah sejenis jin yang digambarkan sebagai sosok laki-laki atau perempuan yang tampak kusam, badannya kurus, dan selalu kelihatan gelisah. Mereka hidup berbaur dengan manusia di siang hari. Tapi saat malam tiba, mereka bakal berubah menjadi makhluk buas yang mirip serigala atau anjing hutan raksasa. Mereka nggak duduk diam aja nunggu mangsanya lewat, tapi mereka bakal nyari mangsanya sendiri. Karena mereka adalah tipe pemburu yang aktif, yang dengan cakarnya yang panjang, mereka bisa mencabik-cabik mangsanya dengan mudah. Dikatakan, kutrub suka tinggal di gua-gua di lereng gunung atau lembah yang dalam. Dulu, masyarakat Arab sering memperingatkan para pengembala agar tidak meninggalkan ternak mereka sendirian di lembah ketika senja, atau kutrub bisa saja datang dan memakan ternak-ternak itu. Kutrub juga bisa menyamar menjadi salah satu hewan ternak. Kemudian, saat si pengembala lengah, dia akan melahapnya. Kutrub ini takut banget sama besi. Dia juga nggak tahan kalau mendengar ayat-ayat suci. Ini adalah makhluk mitologi Arab kuno yang paling ditakutin.
namanya Ghoul. Jin jahat yang dipercaya suka menghuni tempat-tempat yang sunyi, kayak perkuburan atau bangunan-bangunan terbengkalai. Di dunianya sendiri, Ghoul adalah kanibal, dan manusia adalah makanan favoritnya yang kedua, baik itu manusia yang masih hidup atau mayat yang baru aja dikubur. Inilah alasan kenapa dia suka banget nongkrong di perkuburan. Salah satu hal yang bikin dia ditakuti adalah kemampuannya melakukan shape shifting, alias berubah wujud. Dia bisa aja nyamar jadi teman kamu atau binatang peliharaan kamu. Penyamarannya ini hampir benar-benar sempurna, mulai dari bentuk wajah, suara, sampai gerak-gerik. Dia akan memancing mangsanya ke tempat yang sepi, kemudian menunjukkan wujud aslinya yang nyeremin banget, dan tanpa basa-basi, dia bakal langsung melahap mangsanya. Dalam sebuah cerita yang populer di kalangan rakyat Suriah, Ghoul dikabarkan akan muncul ke hadapan orang-orang sambil ngaku-ngaku sebagai saudara mereka yang udah lama hilang. Biasanya, yang bisa lebih cepat nyadar tentang penyamaran Ghoul ini adalah perempuan. Seperti yang ada di dalam sebuah cerita yang berjudul Saudari Kaya Tukang Kayu. Di sana dikisahkan ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang kayu. Pendapatannya tuh rendah banget, sehingga bertahun-tahun dia terus hidup dalam kemiskinan. Suatu hari dia bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Dari pakaian yang ia kenakan, si tukang kayu bisa menebak kalau perempuan itu adalah orang kaya. Tiba-tiba aja perempuan itu ngaku kalau dia adalah adik dari si tukang kayu yang udah lama hilang. Padahal tukang kayu nggak punya adik sama sekali. Tapi tukang kayu nggak bakal nyanyain kesempatan ini. Dia membenarkan perkataan perempuan itu. Kemudian perempuan kaya itu ngajak si tukang kayu, istrinya, dan juga anak-anaknya untuk tinggal bersama di rumahnya yang mewah. Tanpa pikir panjang, mereka pun setuju. Sesampainya di sana, mereka melihat rumah perempuan itu yang sangat megah seperti istana. Singkat cerita, di tengah malam, istri si tukang kayu terbangun. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia melihat perempuan cantik itu telah berubah menjadi monster yang mengerikan. Cepat-cepat dia memberitahu suaminya, tapi suaminya nggak mau percaya. Diam-diam, sang istri beserta anaknya kabur secepatnya dari sana, meninggalkan si tukang kayu yang tak lama kemudian, ia dilahap oleh Ghoul yang ternyata sedang menyamar. Tapi, gimana pun penyamaran tetaplah penyamaran kan? Soalnya ada nih beberapa tanda kecil yang dapat mengungkap penyamaran Ghoul. Di beberapa cerita rakyat dikatakan, Ghoul seringkali gagal menyembunyikan bentuk asli kakinya yang terlihat seperti kaki keledai. Mereka juga akan terlihat bertingkah aneh tiap kali berada di tempat yang sepi dan bereaksi negatif jika mendengar ayat-ayat suci. Di abad ke-18, cerita Ghoul ini diterjemahkan ke bahasa Eropa oleh Antoine Galland, sehingga Ghoul jadi semakin dikenal. H.P. Lovecraft, seorang penulis cerita horor kosmik, juga pernah memasukkan cerita tentang Ghoul ke salah satu karyanya. Di sana, Ghoul digambarkan mirip seperti anjing yang bergerak dengan cara merangkak. Lovecraft juga mengisyaratkan bahwa ia sering muncul di terowongan kereta bawah tanah untuk memangsa korban kecelakaan kereta api. Di zaman dulu, masyarakat Arab benar-benar takut banget sama Ghoul ini. Ketakutan ini bikin orang-orang punya kepercayaan yang menyimpang. Mereka ngelakuin berbagai ritual seperti pemujaan atau meminta perlindungan kepada jin lain dengan harapan Ghoul gak bisa nyakitin mereka. Ketakutan yang berlebihan ini menciptakan keyakinan seakan jin punya posisi yang setara dengan Tuhan. Untuk meluruskan hal ini, di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, dan tidak ada Ghoul. Kalimat tidak ada Ghoul dalam hadis ini bukan berarti Ghoul itu benar-benar gak ada, tapi maksudnya Ghoul itu gak bisa menyesatkan atau mencelakai seseorang tanpa seizin Allah. Rasulullah melarang ketakutan berlebih terhadap Ghoul. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, jika Ghoul menjelma menjadi sesuatu terhadap kalian, maka segera kumandangkan azan. Rasulullah juga mengajarkan untuk membaca doa keluar rumah tiap kali mau bepergian. Dan rajin-rajin baca Al-Baqarah di dalam rumah, biar aman dari jin jahat, kapanpun dan dimanapun. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!